Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Subsequent Event dan Penyelesaian Pemeriksaan dengan anggota kelompok yaitu Almira Padantia, Intan Alifina, Panca Rizky, dan Vela Range. Oke, kita langsung saja pada bab pertama yaitu sifat dan contoh subsequent event. Subsequent event adalah peristiwa atau transaksi yang terjadi setelah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca, tetapi sebelum diterbitkannya laporan audit, yang mempunyai akibat yang material terhadap laporan keuangan, sehingga memerlukan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan tersebut. Terdapat dua jenis subsequent event yaitu satu, peristiwa yang memberikan tambahan bukti yang berhubungan dengan kondisi yang ada pada tanggal laporan posisi keuangan dan berdampak terhadap taksiran yang melekat dalam proses penyusunan laporan keuangan. Sebagai contoh, kerugian harus sebagai akibat tidak tertagihnya piutang kepada pelanggan yang menuju kebangkrutan setelah tanggal laporan posisi keuangan merupakan indikasi keadaan yang ada pada tanggal laporan posisi keuangan. Oleh karena itu, laporan keuangan harus disesuaikan sebelum diterbitkannya. Yang kedua, peristiwa-peristiwa yang menyediakan tambahan bukti yang berhubungan dengan kondisi yang tidak ada pada tanggal laporan posisi keuangan atau neraca, namun kondisi tersebut ada sesudah tanggal laporan posisi keuangan neraca. Sebagai contoh, pertama, penjualan obligasi atau penerbitan saham baru. Kedua, pembelian bisnis. Yang ketiga, terjadinya tuntutan hukum yang disebabkan oleh peristiwa yang terjadi sesudah tanggal laporan posisi keuangan. Yang keempat, kerugian aset terhadap atau persediaan yang diakibatkan oleh kebakaran. Atau yang kelima, kerugian yang diakibatkan oleh kondisi seperti penyebab utama keberangkutan pelanggan yang timbul setelah tanggal laporan posisi keuangan. Menurut SAK Etap IAI 2009-156, peristiwa setelah akhir periode dilaporkan adalah peristiwa-peristiwa menguntungkan maupun tidak menguntungkan yang terjadi setelah akhir periode pelaporan sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan. Ada dua jenis peristiwa setelah akhir periode pelaporan, yaitu yang pertama, peristiwa yang memberikan bukti atau suatu kondisi yang telah terjadi pada akhir periode laporan. Peristiwa setelah akhir periode laporan yang memerlukan penyesuaian. Yang kedua, pelaporan yang mengindikasi tumbuhnya suatu kondisi setelah akhir periode pelaporan. Peristiwa setelah akhir periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian. Ada lagi peristiwa setelah akhir periode pelaporan yang memerlukan penyesuaian, yaitu entitas harus membuat penyesuaian jumlah yang diakui dalam laporan keuangan, termasuk pengungkapan yang terkait, untuk mencerminkan peristiwa setelah akhir periode pelaporan yang memerlukan penyesuaian. Peristiwa setelah akhir periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian. Entitas tidak boleh menyesuaikan jumlah yang diakui dalam laporan keuangan atau atas peristiwa setelah akhir periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian. Jika entitas mengumumkan dividen kepada pemegang saham setelah akhir periode pelaporan, maka entitas tidak boleh mengakui dividen tersebut sebagai liabilitas pada akhir periode pelaporan. Menurut PSAK nomor 8, revisi 2014, 8.1. Peristiwa setelah periode pelaporan adalah peristiwa yang terjadi antara akhir periode pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, baik peristiwa yang menguntungkan maupun tidak. Peristiwa tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu satu, peristiwa yang membeberkan bukti atas adanya kondisi pada akhir periode pelaporan, peristiwa penyesuai setelah periode pelaporan. Yang kedua, peristiwa yang mengidentifikasikan timbulnya kondisi setelah periode pelaporan, peristiwa non penyesuai setelah periode pelaporan.
Selanjutnya, peristiwa penyesuai setelah periode pelaporan, yaitu entitas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan untuk mencerminkan peristiwa penyesuaian setelah periode pelaporan. Selanjutnya, peristiwa non-penyesuai setelah periode pelaporan. Entitas tidak menyesuaikan jumlah pengakuan dalam laporan keuangan untuk mencerminkan peristiwa non-penyesai setelah periode pelaporan. Kelangsungan usaha, entitas tidak menyusun laporan keuangan dengan dasar keberlangsungan usaha. Jika setelah periode pelaporan diperoleh bukti kuat bahwa entitas akan dilikuiditas atau dihentikan usahanya, atau jika manajemen tidak memiliki alternatif lain yang realistis kecuali melakukan hal tersebut. Selain itu, subsequent event yang harus diaudit oleh akuntan publik adalah sebagai berikut. Yang pertama, subsequent collection, penagihan sesudah tanggal laporan posisi keuangan sampai mendekati tanggal selesainya pekerjaan lapangan yang harus dilaksanakan dalam pemeriksaan piutang dan barang dalam perjalanan. Yang kedua, subsequent payment, pembayaran sesudah tanggal laporan posisi keuangan sampai mendekati tanggal selesainya yang harus dilaksanakan dalam pemeriksaan liabilitas dan biaya yang masih harus dibayar. Baik, saya akan menjelaskan mengenai tujuan pemeriksaan subsequent event. Yang pertama, untuk menentukan apakah kejadian-kejadian penting sesudah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca yang membutuhkan penyesuaian terhadap laporan keuangan atau memerlukan pengungkapan dalam pencatatan atas laporan keuangan agar tidak menyesatkan penggunaan laporan keuangan tersebut. Yang kedua, untuk menentukan kemungkinan tertagihnya piutang, walaupun konfirmasi positif, piutang tidak diwajib oleh pelanggan dan piutang tersebut sudah lama tidak dilunasi pelanggan. Namun, jika setelah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca tersebut ternyata piutang tersebut dilunasi oleh pelanggan, maka perusahaan tidak perlu meragukan collectibility piutang tersebut. Dengan kata lain, tidak perlu dibuat penghapusan atau penyisihan piutang tersebut. Yang ketiga, untuk memastikan bahwa barang dalam perjalanan yang tercantum di laporan posisi keuangan atau neraca per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca benar-benar masih dalam perjalanan. Yang keempat, untuk memastikan bahwa liabilitas dan beban yang masih harus dibayar yang tercantum di laporan posisi keuangan atau neraca per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca tersebut benar-benar merupakan liabilitas perusahaan akan dilunasi pada saat jatuh temponya atau sesudah tanggal laporan posisi keuangan neraca. Yang kelima, untuk memastikan bahwa tidak ada liabilitas perusahaan yang belum dicatat per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Prosedur pemeriksaan subsequent event. Yang pertama, periksa pengeluaran kas sesudah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca sampai mendekati tanggal selesainya audit Frenchwork. Caranya, lakukan scanning terhadap buku pengeluaran kas. Perhatikan apakah ada pengeluaran kas di periode setelah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca untuk pelunasan liabilitas yang terjadi di periode yang sedang diaudit. Misalnya, apakah ada pengeluaran kas antara tanggal 1 Januari sampai dengan 15 Maret 2016 untuk pelunasan pembelian atau beban yang terjadi di tahun 2015. Jika ada lakukan vouching dan pemeriksaan adalah liabilitas atau beban tahun 2015 tersebut sudah dicatat sebagai liabilitas dan atau beban yang masih harus dibayar per 31
Desember 2015. Jika belum dicatat berarti terdapat unrecorded liability yang memerlukan audit adjustment. Untuk memeriksa apakah barang dalam penjualan yang terlihat di laporan posisi keuangan atau neraca per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca sudah diterima di periode sesudah tanggal laporan posisi keuangan neraca dengan memperhatikan juga apakah syarat pengiriman barang verb destination point atau verb shipping point. Sedangkan atas cut off penjualan, periksa bukti pengeluaran barang sesudah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca sampai mendekati tanggal selesainya audit framework. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah barang yang dikirim setelah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca sudah dicatat sebagai penjualan di tahun yang diperiksa, misal tahun 2015. Padahal di tahun 2015 sebetulnya masih merupakan sales commitment sehingga belum dapat dicatat sebagai penjualan 2015. Berikutnya periksa cut off pembelian dan cut off penjualan. Caranya dengan memeriksa dokumen pembelian dan penjualan lebih kurang 1 atau 2 minggu sebelum dan sesudah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Tujuannya untuk mengetahui apakah ada penggeseran waktu pencatatan pembelian dan penjualan. Contohnya kertas kerja pemeriksaan atas cut off pembelian. Terus berikutnya baca laporan keuangan intern untuk periode sesudah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Tujuannya untuk mengetahui apakah di periode sesudah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca terdapat hal-hal yang unusual dalam jumlah yang besar sehingga dapat mempengaruhi kewajaran laporan laba rugi atau memerlukan penjelasan dalam catatan atas laporan keuangan. Berikutnya, minta salinan atau kopi notulen rapat direksi Dewan Komisaris memegang saham dan pelajari notulen tersebut untuk mengetahui apakah ada komitmen yang dibuat perusahaan dan baru dipenuhi di periode setelah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Misalnya di rapat direksi yang diadakan tanggal 30 Desember 2015 diputuskan untuk membagi bonus tahun 2015 karena seluruh karyawan sebesar 2 bulan gaji dan akan dibayarkan di akhir Januari 2016. Berarti per 31 Desember 2015 bonus tersebut sudah harus dicatat atau di-anchor. Prosedur sudah cukup jelas. Yang berikutnya, kirim konfirmasi ke penasihat hukum perusahaan untuk mengetahui apakah perusahaan mempunyai masalah hukum di pengadilan, misalnya karena ada tuntutan dari pihak ketiga dan bagaimana mendapatkan penasihat hukum mengenai status perkara di pengadilan tersebut. Seperti diketahui, penyelesaian perkara di pengadilan membutuhkan waktu yang sangat lama. Perkara yang sudah diputus di pengadilan negeri bisa diajukan banding ke pengadilan tinggi, baik bisa banding lagi ke Mahkamah Agung. Berikutnya, tanggal neraca atau laporan posisi keuangan belum ada keputusan yang jelas. Maka perusahaan harus menjelaskan adanya owing liability di laporan keuangan. Prosedur berikutnya sudah cukup jelas, maka dijelaskan menggunakan peristiwa setelah tanggal laporan dicatat atas laporan keuangan menurut SAK Etap IAI 2019 nomor 2009 nomor 158. Tanggal penyelesaian laporan keuangan entitas harus mengungkapkan tanggal penyelesaian laporan keuangan entitas harus mengungkapkan untuk setiap kategori peristiwa setelah akhir periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian sebagai berikut. A. Sifat dari peristiwa. B. Estimasi dampak keuangan atau suatu persyaratan bahwa estimasi tersebut tidak dapat dilakukan. Selanjutnya, penyelesaian pemeriksaan. Setelah akuntan publik menyelesaikan berbagai macam audit prosedur, mulai dari perencanaan audit, melakukan test of control, substantive test of transaction, analytical review, dan test of detail balance, langkah berikutnya adalah membuat draft audit report, mendiskusikannya dengan klien, kemudian mengisu audit report.
Namun demikian, ada beberapa prosedur yang harus dilakukan akuntan publik sebelum membuat draft audit report, yaitu yang pertama, periksa kecukupan presentation dan disclosures. Yang kedua, review ada tidaknya kontingen liabilitas dan commitments. Yang ketiga, review subsequent events. Yang keempat, lakukan final analytical review. Yang kelima, evaluasi going concern perusahaan. Yang keenam, evaluasi kecukupan bukti audit yang dikumpulkan dengan mengisi audit checklist. Periksa kecukupan presentation dan disclosures. Menurut Arens, ada 4 audit objektif untuk presentation dan disclosures, yaitu yang pertama, assurance and right and obligation disclose, yaitu kejadian-kejadian dan transaksi-transaksi yang terjadi dan berkaitan dengan entitas. Yang kedua, completeness, apakah semua pengungkapan yang seharusnya ada dalam laporan keuangan telah dimasukkan. Yang ketiga, classification dan understandability, apakah informasi keuangan telah disajikan dan dijelaskan secara tepat dan pengungkapannya diekspresikan secara jelas. Yang keempat, asuransi dan valuation, informasi keuangan dan lainnya sudah secara wajar pada jumlah yang tepat. Selanjutnya, review ada tidaknya kontingen liabilitas dan komitmen. Kontingen liabilitas adalah liabilitas yang terjadi mungkin juga tidak terjadi tergantung pada kejadian dalam periode berikutnya. Menurut Arens, kontingen liability adalah suatu kewajiban masa datang yang potensial kepada pihak ketiga yang jumlahnya tidak diketahui dan berasal dari kegiatan yang sudah terjadi. Kontingen liability yang jumlahnya material harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Ada 3 kondisi yang harus dipenuhi untuk adanya kontingen liability, yaitu yang pertama, adanya potensi pembayaran di masa yang akan datang kepada pihak ketiga atau adanya impairment aset yang diakibatkan oleh kondisi yang ada saat ini. Yang kedua, ada tidaknya tentang jumlah pembayaran masa datang atau impairment dari aset. Yang ketiga, outcome tergantung pada kejadian-kejadian di masa datang. Kontingen liability sendiri bisa berasal dari yang pertama, masalah hukum di pengadilan yang belum selesai pertanggal neraca. Yang kedua, dispute, yaitu perbedaan pendapat mengenai utang pajak. Yang ketiga, pendiskontoan wesel tagih. Yang keempat, unset balance of outstanding letters of credit. Yang kelima, jaminan atas kewajiban pihak lain. Yang keenam, produk warranties, yaitu jaminan produk. Yang terakhir, pending litigation atas hak paten dan produk liability. Selanjutnya, review comment dari tabel yang dikutip dari Arens, yaitu audit harus menanyakan kepada manajemen tentang ada atau tidaknya sales commitment dan purchase commitment yang mungkin bisa merugikan perusahaan. Hal ini juga bisa dilakukan dengan membaca notulen rapat dan kontrak-kontrak penjualan dan pembelian dengan pihak ketiga yang dibuat di tahun berjalan atau periode audit, tetapi pelaksanaannya dilakukan pada periode berikutnya. Selanjutnya, lakukan final analytical review. Standar audit mengharuskan auditor untuk melakukan analytical review di bagian akhir proses audit. Biasanya dilakukan oleh manajer dan partner audit yang pengalamannya dan wawasannya lebih luas untuk mengetahui apakah dalam draft final dari laporan keuangan yang sudah diaudit masih terdapat hal-hal yang unusual yang perlu diklarifikasi lagi atau membutuhkan prosedur audit tambahan untuk mendapatkan tambahan bukti audit.
Selanjutnya, evaluasi going concern perusahaan. Standar audit mengharuskan auditor untuk mengevaluasi apakah terdapat keraguan yang benar mengenai kemampuan klien untuk melanjutkan kegiatan usahanya. Going concern paling tidak setahun setelah tanggal neraca. Beberapa indikator yang bisa membuat auditor ragu atas going concern kliennya antara lain: 1. Kesulitan keuangan yang dihadapi klien, antara lain terlihat dari ketidakmampuan klien untuk melunasi kewajiban kepada pihak ketiga, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua, kerugian terus-menerus yang diderita klien sehingga akumulasi kerugian sudah melebihi modal di store. Yang ketiga, kehilangan pelanggan utamanya baik di dalam negeri maupun luar negeri. Yang keempat, penjualan sebagian aset tetapnya untuk melunasi utangnya ke bank. Sehubungan dengan kondisi-kondisi yang menimbulkan kerugian bagi auditor terhadap kelangsungan usaha klien, auditor harus meminta manajemen untuk membuat secara teknis tentang rencana manajemen untuk mengatasi kondisi keuangannya. Auditor harus mengevaluasi reasonableness dari rencana manajemen tersebut karena akan mempengaruhi jenis opini yang akan diberikannya. Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh akuntan publik. Yang pertama adalah seluruh kertas kerja pemeriksaan harus diparaf oleh pembuatnya dan direview oleh atasan dari yang membuat kertas kerja tersebut. Misalnya, kertas kerja yang dibuat oleh junior auditor harus direview oleh senior auditor. Yang dibuat oleh senior auditor harus direview oleh audit supervisor. Yang dibuat oleh supervisor harus direview oleh manajer dan seterusnya. Yang kedua, hasil review harus didokumentasikan dalam suatu review notice dan review notice tersebut harus dijawab secara tuntas oleh staf yang direview secara tertulis. Jika ada review notice yang belum terjawab, audit report belum boleh diserahkan klien. Yang ketiga, daftar audit adjustment harus disusun lengkap dengan indeks working paper-nya dan didiskusikan dengan klien atau komit audit. Jika ada kesalahan yang material dan klien tidak menyetujui usulan audit adjustment-nya, maka auditor tidak boleh memberikan unqualified opinion. Yang keempat, audit adjustment yang sudah disetujui oleh klien harus diposting ke masing-masing kertas kerja yang berkaitan, baik di supporting schedule, top schedule, working balance sheet, walaupun working profit and loss. Yang kelima, draft report disusun oleh auditor in charge atau pimpinan tim audit, kemudian direview oleh audit manager dan audit partner. Yang keenam, sebelum kertas kerja pemeriksaan dan draft report direview oleh audit manager dan audit partner, maka audit supervisor harus menyusun apa yang disebut notice to PPM. Notice tersebut beristilah hal penting yang perlu mendapatkan perhatian PPM yang dianggap mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang lebih luas dari level yang di bawahnya. Yang ketujuh, setelah draft report direview dan disetujui PPM, draft tersebut harus didiskusikan dengan klien dan komit audit atau komisaris. Yang ke-8, sebelum laporan audit diserahkan kepada klien, auditor harus meminta surat pernyataan langganan dari klien. Biasanya, draft surat tersebut dibuat oleh auditor,
lalu dicetak di kop surat klien dan ditandatangani oleh pejabat klien yang berwenang. Tanggal surat harus sama dengan tanggal selesainya audit, filed work, and tanggal laporan audit. Yang ke-9, selain itu auditor harus membuat draft management letter yang setelah direview dan disetujui PM harus didiskusikan dengan klien. Yang ke-10, tahap terakhir dalam penyelesaian urusan pelunasan audit fee. Yang ke-11, dalam audit working papers harus dicantumkan catatan untuk audit tahun berikutnya yang berisi hal-hal yang penting untuk dipertimbangkan dalam audit tahun berikutnya. Yang ke-12, jenis opini yang harus diberikan terhadap laporan keuangan klien tergantung pada hasil pemeriksaan. Yang ke-13, dalam mereview kertas kerja pemeriksaan sebaiknya KAP mempunyai suatu daftar yang disebut Audit Working Papers Review JOD. Selain itu, semua audit program harus di cross-index kertas kerja yang berkaitan dan diparaf oleh masing-masing audit staff yang menjalankan audit prosedur yang bersangkutan.